Kemudian bagian E ya, kita pindah bagian E, kerangka teori. Kerangka teori ya silahkan ditulis. Nah, ini muncul lagi ya belief system tadi ini, belief system, kemudian family organizational pattern, kemudian communication. Itu lebih menjelaskan lagi. Nah, saya dalam penelitian ini kan ada yang pertama tadi itu ketahanan psikologis, kemudian yang kedua adalah keberagamaan. Jadi ditulis. Kalau nanti teman-teman satu ya satu aja ya. Pastikan munculkan ya minimal teman-teman memiliki di situ ada definisinya ya. Kemudian ada indikator atau aspek atau ciri-ciri yang nanti Anda gunakan dalam penelitian Anda ya. Ya, ini Wiwin Hendriani, resiliensi psikologis. Saya ambil di sini. Kemudian untuk keberagamaan, saya menggunakan teori yang dikembangkan Abu Raya dalam tulisan jurnal. Jadi resiliensi psikologis ini saya punya buku. Kemudian ini dari jurnal saya ambil tentang keberagamaan. Nah, itu kerangka teori. Ya, jelaskan teori atas variabel yang Anda pakai. Kemudian bagi yang F, metodologi penelitian. Nah, metodenya ya. Metodenya Anda pakai apa? Nah, penelitian, nah, saya yakin Anda pakai kualitatif ya, pakai kualitatif. Lokasi, subjeknya penelitian apa? Subjeknya itu ya Anda rencananya siapa aja yang akan Anda tanyai, mintai keterangan ya. Kemudian apalagi ya, teknik pengumpulan data, wawancara. Ini berarti saya tidak punya observasi ya. Nah, ini tidak ada observasinya ya. Jadi hanya wawancara dan observasi ya. Bisa ya. Kalau ada ini hanya wawancara dan dokumentasi. Kalau ada observasinya juga itu lebih baik ya. Tapi kok tidak ada observasinya ya? Harusnya ada ya, tapi saya kurang tahu kemana dia. Nah, jadi wawancara atau observasi atau dokumentasinya. Nah, kemudian teknik analisis data. Data itu dianalisis menggunakan apa? Nah, saya pakai fenomenologi ya. Yang kemarin sebelumnya kita uh, uh, bahas ya teknik analisis data. Humerman itu Anda pakai itu ya. Nah, itu yang Anda pakai di sini. Anda silakan tulis nanti di sini ya. Kemudian keabsahan data itu terkait dengan triangulasi. Ya, triangulasi itu data yang mengcross check dari data primer kita. Kemudian hasil ya. Nah, hasil ini kan yang paling terakhir sudah dianalisis. Pasti ada hasil. Nah, hasil itu adalah bukti adanya ketahanan psikologis. Nah, ini mudah sekali. Jadi hasil itu kan tadi yang saya mau bahas, ya ini saya contohkan saja yang rumusan yang pertama ya, supaya tidak banyak saya jelaskan. Hasil itu apa di ketahanan psikologis? Tadi 3 ya. Nah, ini yang saya contohkan. Nah, mohon dipahami, yang saya contohkan di sini hanya satu saja yang saya mau ambil. Ketahanan psikologis. Tadi itu ada belief system, ada pola organisasi keluarga, ada komunikasi. Nah, temuan-temuannya itu apa? Jadi hasil itu adalah temuannya ya. Temuannya di belief system apa aja di situ. Nah, itu nanti akan Anda temukan uh, ditemukan berdasarkan guide wawancara Anda yang Anda bikin. Nah, itu adalah muncullah di sini. Bisa berupa poin 1, 2, 3 atau dinarasikan. Nah, tergantung Anda senangnya bagaimana. Di belief system, ketahanan psikologis orang tua muslim itu seperti apa sistem nilai-nilai yang mereka anut yang selama pandemi ya. Kemudian pola organisasi seperti apa yang mereka praktekkan. Kemudian komunikasi, bentuk komunikasinya seperti apa yang mereka
lakukan. Itu ditulis semua di sini hasil. Jadi hasil itu belum diacak, belum di ya hanya menampilkan data temuan di lapangan. Kemudian bagian H diskusi, nah ini baru kita berikan interpretasi, kita berikan penjelasan terhadap hasil. Jadi pembahasan bisa menjelaskan mengapa mengapa itu terjadi, mengapa ketahanan psikologis itu bisa terjadi di lingkungan keluarga, padahal masih pandemi misalkan. Jadi so what and why? Apa? So what? Nah, apa gitu ya? Nah, kemudian why? Kenapa itu bisa terjadi? Itu dituliskan di diskusi. Ya, jadi temuan Anda kemudian Anda bisa interpretasikan. Interpretasi Anda itu bisa dengan berikan landasan teori yang relevan. Nah, Anda bisa temukan lagi di jurnal-jurnal. Oh iya betul. Jadi misalkan komunikasi mereka sangat dekat di lingkungan keluarga meskipun jarang, tapi semua ruang berbicara karena semua ruang menjadi ruang bermain, tidak menjadi kaku. Malah masa pandemi tidak membuat kaku, tapi semua komunikasi itu sangat cair. Nah, tentu ini saja, ini masuk penjelasan kita, masuk interpretasi kita. Tentu ini menjadi peluang bagi keluarga untuk menguatkan hubungan mereka yang lebih positif lagi dan siap setelah keluar dari masa pandemi akan membangun hubungan yang lebih kuat lagi dan bisa menjadi praktik bagi keluarga yang lain. Sebagaimana temuan ini sebagaimana dijelaskan oleh si A dalam penelitian yang menyebutkan bahwa jadi memang harus cari searching lagi jurnal nanti di bagian diskusi ini atau ada di buku sebagai penguatan. Jadi harus ada landasan-landasan teori yang menjelaskan temuan kita, ya. Nah, itu mudah-mudahan teman-teman bisa kuat mencari, searching teori ya. Kemudian kesimpulan. Nah, cukup buat 3 ini. Temuan terpenting apa yang baru kita tahu setelah adalah penelitian. Ya. Ternyata, itu bisa menjadi kata kunci. Satu paragraf. Kemudian apakah teori konsep metode yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian? Nah, teorinya teori tadi resiliensi itu ada 3. Ada sistem nilai, ada pola organisasi keluarga, kemudian komunikasi, itu menjawab permasalahan penelitian atau tidak, ya. Kemudian ternyata dengan menggunakan sistem nilai ini dapat memotret bagaimana ketahanan psikologis keluarga di Selatan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan penelitian. Menurut Anda apa peluang bagi peneliti setelahnya yang mau membahas tentang ketahanan psikologis ini? Ya, apanya gitu ya? Bagian mananya yang bisa Anda sampaikan, tawarkan ke orang lain bahwa ini lebih bisa didalami lagi. Nah, begitulah sebenarnya ini hadiah kita buat calon-calon peneliti atau yang telah membaca penelitian kita. Nah, kalau mau teliti tentang ketahanan psikologis, maka bagian ini yang perlu Anda dalami. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Silakan ditulis semua daftar pustaka yang Anda gunakan ya. Yang Anda gunakan. Perhatikan tata penulisan dalam daftar pustaka kita. Nah, itu saya pikir teman-teman sudah familiar dengan itu. Demikian ini menjadi template teman-teman untuk Anda gunakan dalam laporan tugas akhir nantinya. Saya ulang, nanti silakan tulis judul, kemudian namanya di sini, kemudian latar belakang ya, A latar belakang, kemudian B rumusan masalah, C ada tujuan penelitian, kemudian D telah pustaka, kemudian kerangka teori, kemudian F ada metodologi penelitian,
kemudian G ada hasil, kemudian H ada diskusi, I kesimpulan, dan daftar pustaka. Ya, penjelasannya tadi pikir kita bisa diskusikan lagi kalau teman-teman masih kurang memahami. Nanti ini juga saya akan berikan ke teman-teman contoh ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.